Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, syukur alhamdulillah pada malam hari ini di musim yang kering gitu ya, panas, sumuk, okep gitu ya, dan diiringi dan diikuti dengan suasana politik yang juga kering gitu, sumuk, okep, panas juga. Jadi lengkaplah sudah gitu ya, penderitaan kita. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa ngaji bareng lagi di hari Sabtu malam Ahad gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf minggu kemarin belum bisa ngisi karena ada saudara yang hajatan pas hari Sabtu gitu ya. Jadi bantu-bantu kakak yang hajatan. Tapi jalan kan Sabtu kemarin? Jalan. Materinya apa? Hah? Tali materinya apa? Syafaat. Non syafaat. Syafaat dan non syafaat. Intinya itu. Nah, siap. Alhamdulillah. Jadi dapat syafaat apa enggak kira-kira? Apa? Mudah-mudahan. Ya, tema pada kesempatan malam hari ini kita ngambil yang agak ringan-ringan saja gitu, yaitu hukum pesangon bagi karyawan. Karena di sini banyak karyawan gitu ya. Jadi kita lihat apa hukumnya pesangon bagi karyawan. Kira-kira pengen dapat pesangon apa enggak ya? Gitu ya. Kalau yang sudah punya bisnis sendiri kayaknya nggak tertarik dengan pesangon karena dia bukan karyawannya. Ya. Jadi pada malam hari ini yang nanti akan kita bahas itu pokoknya adalah pertanyaan tentang pesangon, fakta pesangon, hukum syariahnya terkait dengan apa, dan dalil-dalil fikihnya seperti apa. Insyaallah akan kita bahas ya. Sebenarnya kalau bahas tentang dalil fikih, usul fikih itu seneng ya. Senengnya itu apa? Karena kita jadi apa istilahnya banyak belajar terkait dengan bagaimana hukum syara itu muncul kan gitu ya, bagaimana fatwa itu timbul kan gitu ya, terkait dengan fenomena atau fakta-fakta terbaru atau fakta kontemporer yang muncul itu untuk bisa diselesaikan oleh Islam. Menarik ya. Cuman kalau kita belajar kitab gitu ya, kalau di kitab kita itu kitab paling ujung, paling terakhir, jadi suwi tenang. Bahas tentang usul fikih dan segala macamnya. Oke, kita lanjutkan. Ada sebuah pertanyaan ya tentang pesangon. Apa pertanyaannya? Jadi begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, kalau ada orang ingin tobat dari riba, lalu keluar kerja dari bank konvensional dan mendapat pesangon, apakah pesangonnya itu halal? Jadi pembahasan malam ini itu terkait dengan satu pertanyaan ya. Nah, jawabnya apa? Ya dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk menjawab pertanyaan nanti akan dijelaskan dulu terkait dengan fakta-fakta dari pesangon itu seperti apa, kemudian tinjauan hukum syara'nya nanti seperti apa.
Karena hukum syara itu kan mengikuti fakta yang ada. Fakta yang berbeda maka hukumnya juga akan berbeda. Oke, sekarang kita bahas fakta tentang pesangon. Cuman kalau bahas fakta tentang pesangon ini bahasa undang-undang gitu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu pesangon? Uang yang diberikan sebagai bekal kepada karyawan, pekerja dan sebagainya yang diberhentikan dari pekerjaan dalam rangka pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja itu ya faktornya banyak. Apakah itu PHK, apakah itu karena perusahaannya bangkrut gitu ya, macam-macam makanya. Nah, menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 13 ya, Undang-Undang Perburuhan gitu. Cuman nggak tahu ya terkait dengan Omnibus Law ini apakah ada revisi gitu. Jadi pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan kepada karyawan ketika berakhirnya masa kerja atau pemutusan kerja. Uang tersebut merupakan penghargaan dari pemberi kerja atas masa bakti karyawan maupun penggantian hak. Selain itu, uang ini juga merupakan salah satu kompensasi yang wajib diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Jadi, pesangon itu merupakan penghargaan dari pemberi kerja. Penghargaan, sifatnya penghargaan. Atau penggantian hak. Jadi mungkin ada hak-hak yang belum ditunaikan oleh perusahaan. Nah, pengertian pesangon tersebut dari pasal 13 itu yang pertama mengenai kewajiban memberikan pesangon kepada karyawan apabila terjadi pemutusan kerja. Kemudian pengusaha yang dimaksud bisa siapa saja, baik itu perusahaan swasta maupun milik negara, perseorangan atau badan, luar biasa ya, berbadan hukum atau tidak. Ini keren juga nih, berbadan hukum atau tidak. Kalau tidak, warung nih kayak pengaruhnya. Memiliki pengurus atau mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi ya itu yang kedua. Kemudian dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya pemutusan hukum kerja, pengusaha wajib membayarkan uang penghargaan masa kerja dan yang menjadi pengganti hak yang seharusnya diterima. Jadi kalau di pasal ini di hukum negara gitu ya. Jadi pesangon itu dalam tanda kutip itu seperti sebuah kewajiban gitu ya. Jadi ketika ada PHK ya, pengurangan gitu, maka pengusaha wajib membayarkan uang penghargaan. Nah, wajib sifatnya itu kayak wajib. Nah, pada umumnya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan apabila adanya pengunduran diri dari karyawan maupun pemutus hubungan kerja. Hal ini dikarenakan apabila kondisi usaha atau bisnis berada dalam kondisi yang tidak menentu, pengusaha dapat membuat langkah yang cukup ekstrim, misalnya dengan melakukan PHK. Jadi kompensasi dari PHK karena ada beberapa kesulitan atau kekurangan dari perusahaan. Jadi usahanya apa istilahnya, kondisi perusahaan sudah bangkrut, disuruh ngasih penghargaan atau pesangon. Kalau karyawan memang pengen dikasih, betul ya? Ya. Kalau misalnya jadi pengusaha pengen ngasih apa enggak? Enggak. Nah, jadi sebenarnya itu begini ya. Sebelum bangkrut, gitu ya. Sebelum bangkrut. Jadi begitu ngasih pesangon ke karyawannya langsung bangkrut. Nek sudah bangkrut kan langsung ngasih pesangon. Nanti jadi apa istilahnya itu? Sengketa ketenaga kerjaan gitu ya. Nah, apa hukum syarat tentang pesangon? Bagaimana kedudukan pesangon di kacamata hukum syara menurut Islam itu bagaimana? Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini menurut pemahaman kami, ya Allah a'lam bishawab, ya,
status pesangon itu pada dasarnya adalah hibah, pemberian, kan tadi penghargaan kan gitu ya. Hibah, pemberian, penghargaan dari perusahaan kepada karyawannya yang terkena PHK atau resign. Jadi pesangon itu dalam kacamatanya kita itu hibah, hibah itu pemberian. Kalau pemberian maka sifatnya nggak wajib. Dikasih ya syukur, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Di dalam Islam itu begitu. Yang wajib itu adalah ujroh, gaji. Nah, yang wajib itu gaji. Jadi kalau di dalam Islam, karena ada akad ijarah, akad mempekerjakan orang, ijarah itu macam-macam ya. Bisa menggunakan tenaga kerjanya, bisa hukum sewa itu juga termasuk ijarah gitu ya. Nah, dalam hal ini konteks ijarah itu menggunakan tenaga kerja gitu ya. Jadi yang wajib itu adalah memberikan ujroh atau gaji seleri kepada orang yang dipekerjakan. Nah, seleri gaji ujroh dalam pandangan Islam sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Apa itu kesepakatannya? Ya tergantung perusahaan dengan tenaga kerjanya. Misalkan saya punya perusahaan, Pak Karmani misalkan mau kerja di tempat saya kan gitu. Kemudian ditanya, "Ani saya punya lowongan, apa lowongannya teknisi?" Oke, teknisi. Begitu Pak Karmani ngelamar, nah, kemudian saya tanya, "Oke, dengan loloslah semua persyaratannya, baik lisan maupun tertulis." Wah, ada menu baru kayaknya. Apa itu ya? Oh, gedung. Nah, makanan sehat ya. Jadi kemudian ditanya, berapa gaji yang diminta? Kalau namanya karyawan minta gaji pasti tinggi. Bagi orang yang mempekerjakan pasti pengennya gajinya rendah, kecil. Itu sudah sunatullahnya itu begitu. Masya Allah. Ini saya kalau di sini antum kasih, kalau di rumah antum dikasih, mau kasih juga. Mengasih diri sendiri. Syukur. Ya, artinya ketika mempekerjakan orang itu ada kesepakatan. Kamu kerjanya ini gajinya sekian, betul gitu ya? Oke. Misal kesepakatannya 5 juta, maka perusahaan wajib, hukumnya wajib untuk membayar Pak Karmani ini sebesar 5 juta setiap bulan. Pertanyaannya begini, Ustaz, kalau misalkan kesepakatannya di bawah 5 juta, kan sekarang ada UMR tuh, UMR kan 4,6 sekian, 4,5 sekian ya, 4,5 sekian. Kalau di atas UMR, oh pasti senang, karyawan pasti senang. Pertanyaannya kalau di bawah UMR, misalkan 3,9 atau 4 juta kan? Apa kewajiban bagi perusahaan? Apakah dia wajib membayar 4,5 juta sesuai dengan undang-undang yang berlaku, atau boleh di bawah 4,5 atau di atas 4,5? Jadi begini, kalau misalkan di di bawah UMR yaitu 4 juta tadi, 4 juta. Di dalam kacamata hukum syara, gaji itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau sepakatnya 4 juta, ya 4 juta. Kalau sepakatnya 3,5, ya 3,5. Kalau kesepakatannya 3 juta, ya 3 juta. Kalau kesepakatannya 7 juta, ya 7 juta. Di dalam Islam itu tidak ada UMR.
upah minimum regional atau upah minimum kabupaten. Itu nggak ada di dalam Islam. Kenapa? Karena akad ijarahnya itu sesuai dengan kesepakatan. Kenapa? Karena begini, ya, Islam itu kan melihat gaji itu bukan dilihat dari minimalnya, tetapi dilihat bagaimana kemampuan atau kontribusinya dari seorang pekerja. Jadi UMK itu kan ada minusnya. Apa minusnya? Contoh, lulusan SMP diterima kerja, gajinya UMK. SMA lulus sekolah diterima kerja, gajinya UMK. S1 lulus kuliah kerja, gajinya UMK. Pertanyaannya, terus minggu apa kuliah? Nek gajinya podo, kan begitu. Ya. Jadi dengan begini maka sifatnya UMK itu tidak bisa, ya, tidak bisa apa? Tidak bisa dipakai untuk menghormati, menghargai skill ataupun pengalaman seseorang. Banyak kita temui orang yang kerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, gajinya tetap standar UMK. Begitu ada karyawan yang masuk, gajinya juga UMK sama. Sehingga apa? Yang lama-lama, yang sudah lama-lama kerja itu akhirnya ngiri, malas kerja nih, apa kerja ngoyo-ngoyo, gajinya podo, sing suwe kalau enggak podo ae. Nah, kalau misalnya ada perdebatan antara pihak karyawan dengan pihak pemberi kerja, ya, kemudian masuk di pengadilan, kalau perusahaan sudah memenuhi UMK, maka dia pasti akan menang. Karena bunyinya umumnya kan begitu, ya. Tetapi kalau di dalam Islam nggak bisa begitu. Kenapa? Karena si penerima kerja, orang yang bekerja tadi itu bisa menyampaikan argumentasinya di hadapan pengadilan bahwa saya punya skill begini, pengalaman begini itu disampaikan semua. Sehingga seharusnya saya tidak mendapatkan upah senilai ini, tapi segini naik, misalkan dari 4,5 harusnya 5 juta, 6 juta. Maka hakim akan melihat kelayakan skill pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Makanya gitu Pak. Sama kayak begini. Kalau di sistem sosialis, ya. Sistem sosialis itu begini. Orang pinter atau tidak, orang pengalaman atau tidak, semuanya sama rata, sama rasa, podo, rata. Itu sistem sosialis itu begini. Makanya kalau ada orang yang kaya, itu nggak boleh, pasti hartanya itu dibatasi. Karena apa? Prinsipnya mereka sama rata, sama rasa. Pertanyaannya begini, terus tinggal pinter-pinter, tinggal akas-akas, tinggal rajin-rajin. Wong sing goblok karo sing pinter podo, sing rajin karo sing gak rajin podo, sing males karo sing rajin podo. Yang menghasilkan 10 dan yang menghasilkan 1 sama. Maka begitulah UMK itu. Sehingga itu kelemahannya, tidak akan bisa menaikkan produktivitas. Tapi kalau Islam mempekerjakan seseorang itu berdasarkan skillnya, kemampuannya, sehingga gaji itu tidak menjadi patokan. Kalau begitu dimungkinkan Ustaz orang bekerja gajinya di bawah UMR? Sangat mungkin. Kalau dibilang mungkin, ya mungkin. Wah, kalau begitu bagaimana Ustaz? Nah, begini ceritanya. Saya ingin sedikit membahas terkait.
Mungkin ini pengulangan dari beberapa penjelasan saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan karyawan. Saya sering menyampaikan bahwa karyawan itu sering demo, betul ya? Demo, kenaikan upah. Sebenarnya itu solusi atau bukan menurut jenengan? Alhamdulillah, monggo diunjuk ya, santai aja. Jadi gaji yang naik itu bukan solusi. Makanya kalau ada yang mengatakan kalau nanti saya yang jadi pemimpin maka gajinya akan saya naikkan, itu bukan solusi. Agar orang nggak korupsi, itu bukan solusi. Ya betul, itu salah satu solusi, tapi tidak komprehensif. Pertanyaan begini, loh, kenapa kok karyawan itu demo minta dinaikkan gajinya itu kok nggak solutif, bukan solusi, itu kenapa? Jadi begini Pak, di dalam Islam itu ada yang namanya kewajiban individu. Di dalam Islam juga ada yang namanya kewajiban negara. Juga ada namanya kewajiban rakyat. Apa contohnya? Sesuatu yang sifatnya itu besar, gede, yang tidak bisa ditanggung oleh individu ataupun kelompok, maka itu menjadi kewajiban negara. Contoh, misalkan ada orang mengatakan kita ini harus membangun rumah sakit, sekolah, masjid, jembatan, menyantuni fakir miskin. Jadi sebagian kelompok umat muslim, umat Islam gitu ya, itu fokus dengan yang seperti tadi. Sebenarnya itu kewajiban negara. Kewajiban negara sebenarnya. Bangun rumah sakit itu sebenarnya kewajiban negara. Kenapa? Karena bangun rumah sakit itu butuh modal gede, betul? Butuh teknologi, betul? Butuh manajemen yang bagus. Kalau ini dikerjakan oleh individu atau kelompok, maka ini akan menjadi tugas berat. Kalaupun bisa dilakukan oleh individu atau kelompok, ini akan punya imbas ke umat. Apa itu? Tarifnya akan mahal. Kenapa? Karena kalau kelompok mindsetnya itu bisnis, usaha. Sedangkan kalau negara mindsetnya itu melayani umat. Duitnya duit umat, sehingga negara tidak menarik keuntungan dari umat. Mindsetnya itu begitu. Tapi kalau itu dikerjakan oleh kelompok atau individu, duitnya duit kelompok atau individu. Nah, karena itu duitnya kelompok atau individu harus dikembalikan dan dia harus dapat untung karena sifatnya investasi, gitu. Maka nggak heran kalau misalkan kita itu, Ustaz, saya ini menyekolahkan anak saya di sekolah Islam, tapi kok harganya mahal banget ya? Ya jelas pasti. Kenapa kok begitu, Ustaz? Karena itu sebenarnya kewajibannya negara, bukan kewajiban individu. Kalau itu dilakukan individu, berat, akhirnya dampaknya kepada umat tadi itu. Apa itu? Biaya pendidikan jadi mahal. Contoh. Bangun rumah sakit. Misalkan biayanya 100 miliar. Pertanyaannya, Pak Karmani, jenengan punya uang 100 miliar. Kira-kira mau nggak bangun rumah sakit sing gratis? Jadi jenengan bangun rumah sakit, modalin jenengan 100 miliar, begitu dibangun pasiennya ini gratis di sini.
Kira-kira mau nggak? Kenapa nggak mau? Bangkrut. Yuk bangkrut aku kan begini. Tapi kalau negara, kalau negara misalnya punya tambang emas, ya, anggaplah Freeport tambang emas. Pertanyaannya, itu milik umat atau milik individu, sekelompok orang atau milik negara? Sekali lagi, tambang emas Freeport milik umat, individu, kelompok atau negara? Miliknya siapa? Miliknya siapa? Umat. Sepakat nggak ini kalau itu milik umat ini? Sepakat ya? Sepakat. Kalau itu milik umat, begitu dieksplorasi, hasilnya untuk umat, betul nggak? Betul. Tapi pertanyaannya, kira-kira umat wong sak dunia, umat muslim yang sak dunia itu ngurusi kabeh itu kira-kira bagus apa enggak? Bagus. Nggak bagus. Karena tidak bagus, maka posisi umat ini diwakili oleh negara. Tapi ingat ya, itu haknya siapa? Umat diwakili oleh negara. Begitu itu menghasilkan, ada dari tambang-tambang itu punya hasil, ya misalkan emas dijual dan segala macamnya. Duitnya kembali kepada negara atau kembali kepada umat? Umat. Sing pegang siapa? Negara. Jadi hasil emasnya kembali kepada umat, tapi uangnya dipegang oleh negara. Jadi ini haknya umat atau hak negara? Haknya umat. Karena haknya umat, maka negara mengembalikannya kepada umat. Cuma dalam bentuk lain. Apa itu? Rumah sakit. Misalkan dapat 1 triliun. Pertanyaannya, dapat 1 triliun ya, dinggo bangun rumah sakit 100 miliar. Seluruh pasien di situ gratis. Kira-kira negara rugi apa enggak? Kenapa kok enggak rugi? Nah ini untuk umat. Tapi kalau Pak Karmani yang mendirikan 100 miliar terus gratis, bangkrut dia. Nah, disitulah peran negara sehingga apa? Bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal tadi. Bangun rumah sakit 100 miliar, duitnya 1 triliun, pakai bisa bangun 10 rumah sakit, betul nggak? Kan 1 triliun tuh, 1 rumah sakit misalkan 100 miliar, berarti kalau 1000 miliar kan 1 triliun tuh kan? Berarti bisa bangun 10 gratis kabeh. Kok gratis tak? Karena bulan depannya dapat lagi penghasilan. Dari mana? Dari tambang itu tadi. Pertanyaannya, tambang emasnya siji, Freeport. Bagaimana dengan Newmont yang ada di Nusa Tenggara? Bagaimana yang ada di Jember? Bagaimana yang ada di Aceh? Bagaimana di tempat-tempat lain? Bagaimana dengan tambang nikel, emas, perak, perunggu, tembaga? Wah, pokoknya belum kekayaan hutan, kekayaan laut, yang semuanya itu milik umat. Jadi kalau ini dikembalikan kepada umat dalam bentuk rumah sakit, sekolah, jembatan, masjid dan segala macamnya, kira-kira makmur nggak umat? Nah, kalau jenengan ya, masuk rumah sakit gratis, anaknya sekolah gratis, listrik mungkin nggak gratis lah, yo bayar BEP lah. BEP itu yo harga terendahnya lah ya. Bensin murah, listrik murah, keamanan gratis, rumah sakit gratis, pendidikan gratis, pelayanan publik gratis. Pertanyaannya, jenengan kalau gajian duitnya digowo, ya dipakai makan Ustaz, kan begitu. Rumah sakit gratis, tapi makan kan nggak gratis, betul ya? Sekarang pakai makan. Nah, sekarang saya tanya, ya, makan karena hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, ya, yang miliknya umat tadi itu banyak.
kemudian dikasihlah petani itu modal. Wah, nih pupuk gratis, tanam tuh padi, sing akeh, irigasi bangun, penampungan air bangun, traktor segala macam kasih dari pemerintah. Dengan begitu pangan banyak nggak? Panennya banyak, murah, murah, pupuk kasih, teknologinya dikasih, irigasi disiapkan. Pertanyaannya, kalau begitu beras murah. Kalau pangan murah, kemudian segala fasilitas itu kemudian gratis, BBM murah, listrik murah. Pertanyaannya, jenengan perlu tadimu untuk naik gaji? Perlu nggak kira-kira? Gak perlu. Jenengan demo, sebentar lagi kan ada penetapan UMK ya tahun 2024 kan begitu kalian. Jenengan demo nih besar-besar, minta gaji naik. Kalau saya sebagai bukan saya, kalau misalkan orang tahu ilmu ini, itu nggak ada masalah tuh dinaikkan untuk UMK, nggak masalah. Kenapa kok nggak masalah? Apa ruginya buat pemerintah? Nggak ada. Sing bayar pengusaha, kan bukan pemerintah. Jadi kalau pemerintah nggak terkadang, kalau naik berapa ya? 10%. Apa ruginya buat pemerintah? Nggak ada, yang bayar swasta, pengusaha. Tapi tahun depan BBM naik, listrik naik, masuk rumah sakit semuanya naik, semua fasilitas BPJS segala macam naik kabeh. Pertanyaannya, kalau semua harga itu naik, terus gajinya dengan naik 10%, ono ngaruh ini? Tambah tekor gitu loh. Makanya kalau menurut pandangan saya, bukan menuntut gajinya itu dinaikkan, tapi tuntutlah bagaimana hak kita itu dipenuhi. Apa tuh hak kita dipenuhi tadi itu? Ya tadi pendidikan gratis, kemudian rumah sakit gratis. Sekarang rumah sakit gratis, tetap gratis apa? Tiap bulan lu bayar per orang. Loro gak loro tetap bayar. Nah, kita ini naik gak ngotot, demo besar-besaran, gak tidur 7 hari 7 malam demi gaji naik 10%. Tapi tahun depan dengan sekonyong-konyongnya semua harga itu naik semua. Yuk gak ngaruh gaji sampai naik. Gaji 4,5 naik 10%, berarti 450.000, betul ya? Anaknya papa sekolah KB, SPP naik 50.000. Piro bisa? 200.000. Sisa berapa? Sisa 250. Listrik naik, BBM naik, gas naik. Berangkat kerja sakulan biasanya 150.000. Naik tuh bukan naik ya, tapi ganti harga. Kalau naik itu kan misalkan 1 liter misalkan harga 3.500 jadi 3.700, itu naik Pak. Kalau 3.500 jadi 6.000 itu ganti harga, bukan naik ya, itu ganti harga. Kita berangkat ke kerja, bensin sebulan anggaplah 100.000, BBM naik sehingga yang kita keluarkan 150.000. Kalau berapa gitu? Kalau saya ketahui sehingga sisa 200.000, betul ya? Bojone juga kerja, naik juga. Atau bojone gak kerja deh, bojone misalkan dakwah kemana gitu, butuh motor juga, bensinnya naik. Di rumah gas LPG juga naik, minyak goreng naik, garam naik, cabai naik, listrik naik. Entek pasien petang harus saya ketemu entek dan saya tekor mana. Sekarang pertanyaannya, aku gak usah naik, gajiku gak usah naik. Yang penting aku sekolah, anakku sekolah gratis,
kemudian listrik murah, BBM murah, sandang pangan murah. Wis gak apa. Justru jenengan untung, Pak. Kenapa untung? Gaji gak naik tapi anaknya sekolah gratis, Pak. Anak papa sekolah SPP gratis kabeh, nyaman gak? Enak gak kira-kira? Enak banget. Sehingga kita ini dalam tanda kutip terjebak dalam sebuah sistem kapitalisme di mana materi itu yang kita dapatkan itu menjadi tolok ukurnya. Sebenarnya bukan itu, tapi bagaimana fasilitas kita sebagai umat, hak-hak kita sebagai umat itu dipenuhi, Pak. Sehingga kadang-kadang kita nggak merasa aneh. Nggak merasa aneh itu kenapa? Misal kita mengundang seluruh investor untuk datang ke negeri ini. Mungkin sebagian orang itu senang, tapi kalau saya ngeri, tahu kenapa ngeri? Yang harusnya itu hak kita, haknya kita, itu diambil sama investor. Nikel di Sulawesi, investor masuk, itu hak kita, Pak, tapi diambil sama mereka. Bahasanya investor. Kan kalau bahasa kita itu bisa jadi perampok gitu. Gitu. Jukoi ya, hak-haknya kita dan tidak pernah kembali ke kita. Bahasanya mencabut subsidi. Kalau bagi saya itu aneh, Pak, kata subsidi. Kenapa kok aneh? Gini, saya kepala keluarga, anaknya 4, istri 1. Yang namanya kepala keluarga kan kewajibannya menafkahi anaknya, betul? Anaknya dinafkahi, istrinya dinafkahi. Tak kasih makan. Kira-kira anak kita itu kita minta bayar apa gratis, Pak? Kenapa kok gratis, Pak? Tanggung jawab kewajiban. Minggu depan saya bilang sama anak saya, nah, 1 piring nasimu itu harganya 15.000. Selama ini kamu tak subsidi 15.000 per orang, 100% tak subsidi. Minggu depan, nak, subsidinya tak kurang. Piro, Pak? 10.000. Jadi kowe bayarin bapak 5.000. Tak kei subsidi 10.000. Tahun depan ngomong lagi, subsidinya tak kurangi menena. Sampai akhirnya anaknya makan, setiap kali makan bayar 15.000. Karena subsidinya sudah dicabut. Pertanyaannya, iki bapak sing bagus atau sing kurang ajar? Kenapa kurang ajar? Wajib bertanggung jawab. Lah, selama ini kita itu digituin, Pak. Kowe iki BBM tak subsidi. Dalam kepala saya subsidi diasmu ya. Loh, kenapa? Loh, itu loh hak saya, namanya BBM itu hak saya. Kok bilang kok enak-enaknya kamu ini subsidi? Karena kita impor. Kekurangan BBM, makanya kita subsidi. Terus bagaimana hasilnya dari tambang emas, laut, hutan? Wah, itu urusan investor. Dari piye ceritanya? Seorang bapak yang punya tanggung jawab kepada umat terus mengatakan subsidinya itu dicabut. Kira-kira bapaknya apik apa kurang ajar? Nah, itu maksud saya. Jadi sebenarnya, Pak, kalau kita hidup dalam suasana di mana hukum Islam itu diterapkan, orang kerja itu nggak butuh gajinya gede, itu nggak butuh. Kalau hanya sekedar untuk hidup, insya Allah bisa. Kenapa? Karena semua fasilitas itu diberikan oleh negara. Nah,
dalam konteks ini makanya apa? Yang wajib itu gaji, tapi pesangon gak wajib. Karena sifatnya pemberian, hibah, penghargaan saja. Orang penghargaan itu nggak perlu dikasih pesangon, Pak, menurut saya. Kalau memang dihargai, gajinya disesuaikan aja dengan skill dan kemampuannya, kan begitu ya? Nggak dapat pesangon juga nggak apa-apa. Jadi menurut pemahaman kami, ya, status pesangon pada dasarnya adalah hibah, pemberian dari perusahaan kepada karyawannya yang terkena PHK atau resign. Jadi memang kalau di dalam Islam menyelesaikan problematika kemiskinan itu sistematis, Pak. Gak bisa dengan misalkan apa gitu ya, BLT atau apa, itu ya sebagian saja, tapi tidak memberikan solusi sampai ke akarnya. Ya, kita lanjutkan. Namun demikian, hibah tersebut sebenarnya bukanlah fakta yang berdiri sendiri. Artinya begini, kalau jenengan nggak kerja, kira-kira dapat pesangon nggak? Nggak. Karena ada sebab kerja, maka ada kemungkinan jenengan dapat pesangon, kan gitu ya? Kenapa kemungkinan? Karena sifatnya hibah, Pak, nggak wajib. Tapi kalau kerja pasti dapat gaji. Tapi kalau pesangon sifatnya kemungkinan. Yang namanya hibah, pemberian, welas asih, yo terserah yang ngasih. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih innalillah. Nah, kenapa pesangon itu bukan fakta yang berdiri sendiri? Karena tadi terkait dengan orang bekerja, melainkan sangat terikat erat dengan pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh seorang karyawan. Sebab tidak mungkin perusahaan memberikan pesangon kepada seorang karyawan kecuali atas sebab bahwa karyawan itu telah bekerja sebelumnya di perusahaan tersebut. Jadi kalau jenengan nggak kerja di perusahaan itu, ya nggak akan dapat pesangon dari perusahaan itu, kan begitu ya. Maka dari itu, hukum hibah tersebut menurut syariah bergantung pada pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Jadi hukum pesangon tadi itu mengikuti sebab pokoknya. Apa itu? Kerjaannya. Karena tidak berdiri sendiri, tapi terkait. Maksudnya apa, Ustaz? Hukumnya menurut syarat terdapat rincian sebagai berikut. Pertama, pesangon sebagai hibah itu hukumnya boleh, mubah menurut syarat. Jika pekerjaan sebelumnya yang dilakukan seorang karyawan merupakan pekerjaan yang halal menurut syarat. Jadi kalau pekerjaannya itu halal, maka pesangonnya halal. Gitu. Ya. Jadi hukum pesangon ngikuti hukum pekerjaannya. Ya. Kedua, pesangon sebagai hibah itu hukumnya haram jika pekerjaan sebelumnya adalah pekerjaan yang haram menurut syarat. Jadi pesangon itu akan haram hukumnya kalau pekerjaan sebelumnya itu haram. Dalil untuk rincian tersebut adalah kaidah fikih yang berbunyi at-tabi'u tabi', ya. Perkara cabang hukumnya mengikuti perkara pokoknya. Jadi perkara cabang mengikuti pokoknya. Cabangnya pesangon, pokoknya pekerjaan. Jadi kalau pekerjaannya halal, pesangonnya halal. Kalau pekerjaannya haram, pesangonnya haram. Juga kaidah fikih yang berbunyi idza saqatal aslu saqatal far'u. Jika perkara pokok telah gugur, maka gugur pula perkara cabangnya. Itu juga kaidah fikih, kaidah usul fikihnya itu begitu.
Berdasarkan kaidah tersebut, maka kami dapat memberi rincian jawaban mengenai hukum pesangon sebagai perkara cabang yang bergantung pada pekerjaan sebelumnya sebagai perkara pokok atau asal dengan rincian sebagai berikut. Pertama, pesangon dari bank konvensional tersebut hukumnya boleh mubah menurut syarat jika pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh karyawan yang resign itu merupakan pekerjaan yang halal, yaitu pekerjaan yang tidak terkait dengan transaksi riba, baik terkait langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau dia karyawan yang tidak terkait dengan transaksi riba, baik langsung maupun tidak langsung, maka hukumnya boleh mubah. Misalnya pekerjaan sebagai back office, ya seperti pesuruh, office boy. Petugas cleaning service, petugas satpam, seperti yang murni melakukan pengamanan tanpa melayani nasabah, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang semisalnya. Jadi orang-orang yang tidak terkait langsung dengan transaksi riba, baik langsung maupun tidak langsung, ya, maka dia boleh. Kedua, pesangon tersebut hukumnya haram menurut syarat jika pekerjaan sebelumnya yang dilakukan oleh karyawan yang tersebut merupakan pekerjaan yang haram, yaitu pekerjaan yang terkait dengan transaksi riba, baik terkait langsung maupun tidak langsung. Contohnya apa? Nah, contohnya teller. Teller ini langsung, Pak. Pekerja di bank yang bekerja dalam melayani nasabah bank dalam bertransaksi di bank, seperti buka rekening, menerima tabungan, setoran, membayar tarikan tunai dan sebagainya. Maka nggak boleh. Analis kredit yang memberikan kredit, apakah orang itu layak dikasih kredit atau tidak, itu juga nggak boleh. Bagian account officer (KO) ya, melakukan analis kelayakan berkredit dan pemantauan dan kelancaran pembayaran kredit, itu juga. Kolektor, ya, yaitu posisi pekerja di bank yang bertugas menagih pinjaman atau kredit dari para nasabah, itu juga tidak boleh, ya. Nah, jadi kalau jenengan kerja di tempat kerja yang sekarang itu tidak terkait dengan sesuatu yang haram, maka gajinya halal, pesangonnya halal, ditompo aja. Tapi kalau pekerjaannya haram, ya nggak boleh, Pak. Misal joget-joget, nyanyi dangdut, joget-joget, dibolehkan nggak itu? Nggak boleh. Dikasih uang tip, boleh nggak? Nggak boleh. Digaji, ya nggak boleh juga. Karena sifat pekerjaannya itu bertentangan dengan hukum syara. Karena nggak boleh. Aku bukan artisnya, Ustaz, tapi manajernya. Podo ae. Saya bukan manajernya, Ustaz, aku cuma nonton toh. Podo ae. Aku gak nonton, Ustaz, cuma nanggap. Tambah ya. Gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan, Ustaz, itu dalil-dalilnya dari mana, Ustaz? Terkait dengan kaidah-kaidah tadi itu, atabi utabi itu dari mana? Dan juga ida sakotel al aslu sakotel farbu itu dari mana juga? Nah, ini penjelasannya, ya. Jadi pada dasarnya ini namanya kaidah atau kaidah, ya, kaidah usul fikih, kaidah fikih itu juga sebenarnya dalil-dalil hukum syara, dalil-dalil yang digali dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, gitu ya. Nah, dan sifatnya itu umum sehingga itu bisa dipakai ke banyak hal. Makanya kalau kita belajar tentang kaidah usul fikih ini enak. Kenapa enak? Karena nanti bisa menyelesaikan banyak masalah, ya. Bisa menyelesaikan banyak masalah atau perkara.
Jadi menurut Setakiddin An-Nabhani menjelaskan definisi kaidah fikih sebagai berikut, yaitu adalah kaidah kuliah atau kaidah fikih adalah hukum syara yang bersifat umum atau general atau kuliah yang dapat diberlakukan untuk banyak kasus atau fakta. Nah ini di kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz yang ketiga. Tuh, saya masih juz yang pertama. Sebentar lagi, mungkin kurang setengah tahun lagi kali ya habis. Baru nginjak juz 2, setelah itu juz 3, sudah tenang. Adapun dalil kaidah fikih yang berbunyi at-tabi utabi dapat dikembalikan kepada dalil syara. Dari mana Ustaz? Di antara dalil syara tersebut adalah ini hadis riwayat Muslim. Zakatul janini zakatul ummi ya. Jadi penyembelihan untuk janin itu adalah penyembelihan untuk induknya. Jadi kalau jenengan menyembelih induknya yang dimana hewan itu hamil, berarti juga menyembelih janinnya. Hadis ini menunjukkan bahwa jika induk perkara pokok langsung disembelih, maka otomatis itu adalah sembelih bagi janin di perut induk itu, perkara yang mengikuti hukum induknya. Makanya kasus di Pasuruan itu yang dibunuh 2 ya Pak, ibunya dan janinnya, karena ibunya lagi hamil 7 bulan. Dengar nggak ceritanya? Iya, ya, anak mantu. Budak mantu digarap kemudian dibunuh lah, itu ceritanya. Ya. Jadi itu 2 nyawa Pak yang dihabisi. Adapun dalil terkait dengan yang kedua, apa dalilnya? Di antara dalil tersebut ada firman Allah yang menyatakan jika seorang tidak mempunyai iman atau perkara pokok, maka gugurlah segala cabang dari yang pokok itu, yaitu amal-amalnya tidak ada nilainya di sisi Allah. Makanya dalil ini Pak, dalil ini itu bisa dipakai Pak, menghukumi apa? Tanya nih, Ustaz, kalau ada orang kafir nyumbang dapat pahala nggak? Kira-kira dapat pahala apa enggak? Pakai dalil ini loh Pak. Ustaz, kalau ada orang kafir berbuat baik, apakah dia masuk surga? Pakai dalil ini Pak. Jadi banyak hukum yang bisa kita terapkan ketika kita belajar usul fikih. Kita bisa belajar kaidah fikih. Ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ini ya. Jika seseorang tidak mempunyai iman, artinya tidak mempunyai iman itu tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui keberadaan Allah, maka gugurlah segala cabang dari yang pokok itu. Apa itu cabang dari pokoknya? Yaitu amal-amalnya. Artinya apa? Masya Allah sugih sedekah akeh, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, maka sedekahmu tidak akan diterima. Nggak ada artinya. Meskipun kamu berbuat baik kepada semua orang, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, kamu tidak akan masuk surga. Kenapa Ustaz gak masuk surga? Lah amalmu lo gak diterima. Makanya kunci amal itu kan ada 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua caranya kudu benar. Caranya kudu benar. Jadi syarat amal itu 2, ihsanul amal. Jadi ihsanul amal, orang beramal itu syaratnya 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua caranya benar. Caranya benar, enggak ikhlas kepada Allah, tidak diterima amal itu. Caranya benar, sedekah. Benar sedekah. Tapi enggak karena Allah. Loh kenapa sedekah? Karena Allah. Ya karena kampanye. Kan sekarang musim Pak kayak begitu. Betul ya? Amalnya diterima enggak? Ya enggak. Atau
do ikhlas karena Allah, tapi caranya gak benar. Sedekah wakai, ikhlas Pak karena Allah, tapi harta sedekahnya itu dari harta haram. Apa contohnya? Kalau kita lihat Pak, yang namanya pernah nonton film Robin Hood ya? Robin Hood pernah? Gak pernah lihat? Nek zaman sing generasi milenial itu insya Allah tahu lah ya, tapi kalau generasi X itu gak kenal saya. Dan X itu sing usianya 60-70 ke atas itu mungkin gak kenal ya. Film legendaris dari Inggris itu ada namanya Robin Hood, ahli pemanah ya, Robin Hood. Dia itu apa? Membantu orang miskin. Caranya bagaimana? Caranya merampok dari yang kaya, duitnya dikasih ke yang miskin. Itu di luar negeri jadi pahlawan Pak. Kalau di dalam Islam gak ada pahlawan-pahlawannya belas. Loh kenapa? Karena cara yang dilakukan itu salah. Sedekah itu bagus, tapi caranya bukan merampok orang yang kaya terus dikasih yang miskin. Ya, bukan begitu. Ya dari harta yang halal dikasihkan ke orang yang miskin, itu baru. Jadi Isarul Amal ya. Sama kayak ini. Kalau seseorang itu tidak beriman kepada Allah, maka perkara cabang dari pokoknya yaitu amal-amalnya itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Loh, apa dalilnya Ustaz? Dalilnya ada ini ya. Misalnya firman Allah SWT dalam Quran surat An-Nur ayat 39 ya. Dan orang-orang yang kafir, amal perbuatan mereka seperti fata morgana. Tahu fata morgana? Fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila air itu didatangi tidak ada apapun dan didapatinya yaitu ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi seolah-olah orang itu berbuat baik gitu Pak, tapi di sisi Allah nggak ada hitungannya. Itu orang-orang kafir. Kenapa? Karena tadi perkara pokoknya itu hilang, di mana dia tidak beriman kepada Allah. Maka perkara cabang-cabangnya itu tidak akan ada nilainya. Seperti fata morgana. Api-api kaya apa tetap gak diterima amalnya. Beda sama kita, karena kita beriman sama Allah, sitik-sitik amal kita tetap akan menjadi perhitungan di sisi Allah. Kadang-kadang amal itu kan juga tidak dinilai dari besar kecilnya amal Pak, tapi dilihat dari apa? Dari keikhlasannya, dari tingkat pengorbanannya. Loh, kenapa begitu? Bisa jadi begini, ya jadi. Pak Karman ini sedekah tiap bulan misalkan sedekah 5 juta. Bisa jadi nggak sebanding dengan siapa? Misalnya nggak sebanding dengan Pak Hadi yang mungkin sebulan itu sedekahnya 1.000. Kok iso 1.000 mengalahkan yang 5 juta? Karena bagi Pak Karmani 5 juta itu hal yang sangat ringan sekali. Penghasilnya beliau 10 miliar, dikeluarkan 5 juta, ngefek apa ora? Gak ngefek belas. Apa itu? Membuat kumpul roh. Tapi misalkan bagi Pak Hadi gajinya 1 juta Pak, tapi sedekahnya 1.000. Keren itu, luar biasa. Makanya zaman dulu, zaman Rasulullah itu ada masuk surga dengan segenggam kurma. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Masuk surga dengan segenggam kurma, gitu ya. Ya kak pernah dengar sekalian lah. Bahasa kita tenang.
Jadi tadi ya bahwa syarat itu hukum cabang itu mengikuti pokoknya. Ya. Juga firman Allah SWT, orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan mereka ada seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Quran Surat Ibrahim ayat 18. Ini menunjukkan, Pak, ini orang kafir kalau beramal itu kayak abu, ya, ditiup angin, wes. Sudah di sini seperti abu ditiup angin dengan keras, ya, pada suatu hari yang berangin kencang. Wah, saudara ditiup angin yang keras, berangin yang kencang, wes entek bus. Allah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo silakan. Kalau bisa dijawab, bisa saya jawab. Kalau memang nggak bisa, ya nanti PR buat saya. Matur nuwun, saya kembalikan ke Pak Armani. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo yang ada pertanyaan, silakan. Bisa di luar tema ataupun sesuai tema. Monggo. Interkabin. Ada pertanyaan? Dua tema. Oh, 2 tema. Monggo. 2 tema. Punya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya tentang program JHT, misalnya ada program JHT. Di situ kalau mengambil kan ada bunganya, itu hukumnya apa? Ini pertanyaan yang sederhana tapi kompleks sebenarnya. Kompleksnya itu begini. Yang pertama, saya ingin tahu, JHT itu kan jaminan hari tua ya. Salah. Jaminan hari tua itu dibayarkan melalui asuransi yang bernama BPJS. BPJS Ketenagakerjaan, betul ya? Dan itu sebenarnya asuransi itu kan sesuatu yang haram. Secara produk asuransi itu haram. Kenapa kok haram? Ya karena asuransi itu banyak dalilnya ya. Salah satunya adalah tadi bahwa produknya itu janji. Misalkan kecelakaan kerja, kalau nggak kecelakaan, ya nggak dibayar ya. Kalau kecelakaan baru dibayar, janji. Jaminan hari tua itu dari sisi ininya ya, dari sisi asalnya. Asalnya itu nggak benar. Makanya dulu kita itu menentang namanya BPJS itu. Kenapa kok menentang? Itu begini ceritanya. Jadi yang namanya kesehatan itu kewajiban negara kepada umat. Pertanyaannya, kalau kewajiban negara kepada umat, kenapa umat itu disuruh bayar? Sama kayak sampai anak saya. Saya sebagai bapak, kewajiban saya itu ngasih makan. Tapi kenapa sampai sebagai anak itu kudu bayar ke saya? Karena itu tadi kewajiban negara kepada umatnya. Bukan karena orientasinya itu bisnis, maka ini jadi sesuatu yang menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Coba bayangin, Pak. Kalau jenengan mau usaha, mau bisnis, pembelinya itu ada 250 juta, kira-kira mantep apa orang? Mantep apa orang? Mantap, Bu. Pak Bagus yang di belakang jualan fried chicken. Sebulan yang beli 1000 orang, so menang. Betul nggak Pak Bagus?
1.000. Oh, seneng banget Pak. Ya ampun aku beli 250 juta Pak. Nah, pertanyaannya begini, pengelola negara ini itu mindsetnya itu kayak orang bisnis, di mana rakyatnya itu jadi konsumennya. Makanya disebut negara korporasi. Negara yang berorientasi kepada korporat, kepada perusahaan, kepada bisnis orientasinya. Bisnisnya asuransi, semuanya butuh bayar. Kalau enggak kena denda, kalau enggak dikasih fasilitas, kalau enggak dikasih begini. Coba, mau enggak mau namanya 250 penduduk dunia pasti akan mengikuti bisnis itu, betul nggak? Luar biasa. Samurah-murahnya Pak. Anggaplah saya ketahui sih paling murah saya ini sudah dibilang betul paling murah. Kalau tenaga kerjaanmu 300-an lebih per orang ya. Tapi kalau kesehatan itu udah 50 ribu. Kali 100 juta berapa? Kali 250 juta berapa Pak? So ngitung orang. Itu masalahnya. Makanya begitu orang sakit banyak ngeklaim BPJS banyak ngeklaim dan segala macam ya, akhirnya bikin peraturan penyakit ini nggak ditanggung, penyakit ini nggak ditanggung. Kenapa? Biar untung bisnis ya Pak. Gak untung. Kalau mindsetnya pelayanan, yus penyakit apa aja tetap dibayar kan begitu. Ini enggak, penyakit ini nggak ditanggung, ini nggak ditanggung. Karena budi gede Pak, kalau gede-gede di kena KB kan ya bangkrut kan gitu. Jadi ini benar-benar bisnis Pak, dan kita ini sebagai konsumennya. Mantap nggak punya konsumen 250 juta orang ini ya? Mantap banget kan gitu. Itulah pemimpin yang zalim gitu. Seharusnya itu kewajibannya mereka, tapi kita disuruh bayar. Ini nggak tepat. Jadi dari satu sisi asuransinya tidak tepat, dari sisi mekanismenya juga tidak tepat. Karena itu sebenarnya kewajiban negara, tapi kita disuruh bayar. Sekarang baru kita bahas JHT-nya sendiri. Jadi ini sudah nggak tepat, baru bisa JHT-nya. Makanya pertanyaan sebenarnya jawabannya kompleks ini. Karena ngerunut dari awal. Jaminan dari tua. Jaminan dari tua ini sebenarnya duit kita atau duitnya JHT? Duitnya kita, duitnya JHT. Kita sepenuhnya itu kita. JHT kan memegang toh. Yang bayar itu 50 kita, 50 perusahaan kan? Bukan 50 JHT kan? Jadi uang kita, uang itu sebenarnya murni uang kita. Karena kita sendiri yang bayar, ditambahi perusahaan untuk kita kan? Sehingga itu kan 100% uang kita. Tapi dipegang JHT. Pertanyaannya begini, boleh nggak itu kita ambil? Ya boleh Pak, duitnya dewe dicukur oleh itu ceritane. Nah kan saya nggak ngomong bungae, satu-satu. Jadi anggaplah saya ini ono gelas, ya, tiap bulan tak kayak duit, dibantu Pak Karmani, oke. Ini Saudharis buat jenengan. Bulan depan juga begitu, bulan depan begitu. Suatu saat ini saya ambil. Boleh nggak? Boleh. Ya boleh, no, cucu dewe. Saya rai itu kan. Makanya JHT itu boleh kita ambil harta kita. Ada bunganya Ustaz. Pertanyaan, bunganya itu dari mana? Dulu saya waktu masih di Astra Honda Motor, itu ada namanya tabungan pensiun saya. Kemudian dapat surat saya dari Astra, wahai karyawan,
Boleh nggak dana pensiun ini kita gunakan untuk investasi? Apa investasinya? Ada disebutkan di situ. Investasinya itu ada gondola di Ancol. Gondola, tahu gondola Pak? Kereta gantung itu segandol ini. Itu wahana itu di Ancol itu. Dan setiap 1 tahun sekali saya dikasih laporan. Laporan apa? Bagi hasilnya. Nah, pertanyaan begini. Kalau pihak JHT, kan saya ingin bicara soal asal usul bunganya ya, asal usul bunganya. Kalau asal usul bunganya itu diinvestasikan sehingga kita dapat bagi hasilnya, pertanyaannya begini. Ada persetujuan nggak dia menggunakan dana kita? Persetujuan dari kita? Satu. Kalau nggak ada, tidak boleh. Kalau ada, kemungkinan masih boleh, kemungkinan. Yang kedua, ini kita kembalikan ke teori sirka, teori kerjasama di dalam Islam. Masih ingat nggak? Dulu yang bahas tentang sirka, inan, abdan, ujung, mufawadoh. Masih ingat nggak? Tentu tidak. Tentu tidak. Makanya nek ngaji ku diajarne mulya Mas. Ibn cepet eling. Nah, teori sirka itu begini. Namanya sirka bekerja sama, maka harus ada kesepakatan. Kalau duit kita moro-moro digawe, gak boleh Pak. Satu. Yang kedua, harus jelas anggota yang bersirka itu sapa ae. Wong ku wakil Pak pengusaha Indonesia ya gak bisa begitu. Enak aja orang kerja sama sak Indonesia nggak bisa kan gitu. Harus jelas siapa saja yang bekerja sama. Yang ketiga harus jelas sirkanya itu, objek sirkanya itu apa. Tadi kan untuk bisnis A, bisnis B, bisnis C, tapi nggak disebutkan bisnis A, bisnis C, nggak sebutkan. Kalau semua tadi tidak memenuhi unsur itu, tiba-tiba jenengan dikasih, nah maka itu tidak boleh statusnya. Bunganya. Satu. Yang kedua, bisa jadi bukan sirka jenengan itu. Jadi duit jenengan itu diinvestasikan. Sudah jadi rahasia umum Pak, yang namanya bank hidup dari 2 pendapatan. Bunga dari bunga. Apa itu? Jenengan kredit dikasih bunga. Kan gitu, sehingga pendapatannya dari itu. Jadi jenengan misalkan kredit 1 miliar, baliknya 1,2, sehingga bank untungnya 200 juta. Itu hidup dari bunga kredit. Bank itu juga menanamkan uangnya, ya ditabungkan lagi ke bank yang lebih besar. Jadi kalau suku bunganya itu misalkan 5%, ya. Misalkan saya sebagai bank A, dengan nabung ke saya, tak kasih bunga misalkan 5% selama 1 tahun, bisa ya? Ternyata saya ketika nabung, saya sebagai bank, nabung di bank lain di luar negeri, itu bunganya 10% Pak. Jadi dapat 10%, tak kasih sama 5%, saya dapat 5. Tapi duitnya jenengan, bukan duit saya. Makanya enggak, jos tenan lah. Oh, lek didolimi sak TNPI sono kae lho, Ben. Nah, hidupnya itu dari situ, dari bunga-bunga itu. Kalau misalkan orang yang pegang JHT itu langsung ditabungkan ke sana untuk dapat itu, maka itu juga tidak boleh. Bunga berbunga tidak boleh. Sehingga apa yang kita lakukan Ustaz? Yang kita lakukan ambil pokoknya, buang ribanya, buang bunganya. Dibuang di mana? Dibuang di mana? Ini pertanyaan sederhana tapi butuhnya panjang. Buang di mana Ustaz? Kalau itu ada di tabungan, biarkan itu di sana, gak usah diambil.
Biarin dia mau di sana, nggak usah diambil. Tak terlanjur ngambil tak. Piye? Hilap. Hilap kok guyu. Hilap itu nangis sedih. Hilap yang guyu tapi bahagia. Berapa? Sakjane aku dapat 20 juta. Ada bunganya jadi 22 juta. Ada ulama kontemporer, ulama modern sama ulama klasik atau ulama zaman dulu berbeda pendapat. Karena pada dasarnya begini. Kan ada hadisnya itu, jangan takjub, kan begitu. Layak jub, kan gitu ya. Jangan takjub. Harta yang haram jika kamu sedekahkan tidak akan berpahala, jika kamu tabung akan kamu simpan itu akan menjadi bekalmu nanti di jadi bahan bakar kamu ketika di neraka, kan begitu. Artinya nggak bisa diapa-apain, kan begitu. Maka ketika ada orang sudah terlanjur menerima seperti itu, ulama zaman dulu, uang ini nggak bisa dipakai. Karena nggak bisa dipakai, akhirnya apa? Ada beberapa solusi. Menggali tanah, terus ditimbun. Blok. Kalau enggak, dimasukin ke dalam dalam tabung plastik, dibuang ke laut. Ketemu orang, halal benar. Gali tanah orang ternyata ada ayam, garu-garu, mumbul duit 1 juta, jebret, kan begitu. Dari uang riba tadi, kan begitu. Ditemu orang, ya itu halal buat dia. Karena jatuh hukumnya itu barang temuan. Yang itu ada hukumnya. Apa itu harus diumumkan? 1 tahun, kan gitu. Kalau nggak ada yang mengakui, maka setengahnya itu milik penemunya, setengahnya disumbangkan atau dikasih ke masjid segala macam. Kenapa kok halal kan? Ya kan nggak tahu asal usulnya. Orang nemu kan nggak tahu asal usulnya, sehingga jatuh hukumnya tetap barang temuan, kan begitu. Boleh kan? Ya boleh, nggak apa-apa. Pendem taruh di jalan gitu. Kenapa? Harusnya pendem taruh aja di jalan gitu. Ada taruh depan rumah. Kita saudara sendiri tak Keluar. Tak pendem di depan rumahnya Pak Karmani. Ya ketemu Pak Karmani. Itu. Terus kalau supu kayak gali-gali rumahku kan ngono kan. Tiba-tiba wah curiga aku. Begitu digali orang, buat barang temuan. Jadi memang itu barang yang dibuang. Tak ada apa-apa ya. Itu pendapat ulama klasik, ulama yang zaman dulu. Kalau pendapat ulama kontemporer yang modern itu nggak begitu. Jadi uang yang haram tadi itu dipakai untuk fasilitas umum, tapi itu tidak akan berpahala juga. Jadi misalkan 1 juta, misalnya gitu ya, dipakai bangun WC umum, itu dipakai semua orang. Sudah, tapi nggak ada pahalanya. Atau tiba-tiba ngaspal jalan, ya. Di jalan-jalan kampung itu diaspal, pakai duit itu, tapi nggak ada pahalanya ya. Itu kalau ulama modern di dalam tanda kutip dipakai untuk yang bisa untuk kemaslahatan umat, tapi itu tidak berpahala bagi orang yang ngasih. Cuman itu bermanfaat untuk banyak orang. Itu kalau ulama zaman dulu dipendem, dibuang kan gitu ya, itu pokoknya dihilangkan lah gitu. Nah, kalau yang modern itu dimanfaatkan untuk fasilitas umum atau untuk kemaslahatan umum. Gitu kan. Nek 2000 tadi bagi tak 2000. Yo wis 2000 lembuk kene. Jadi lepok kene apa? Kot kuning dia.
yang penting nggak dipakai. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah jawab aja. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup saya kembalikan ke Pak Marwan. Monggo Pak Marwan. Baik, punya acara sudah kita lalui. Semoga ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sebagai pembawa acara dan semua kru mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.